Selamat pagi Be Generation, akhirnya kita bisa ketemu lagi di ibadah hari ini. Tahu kok kondisi sekarang kita masih ibadah online, tapi bukan berarti bikin kita jadi nggak bisa ibadah. Maka dari itu kita sekarang akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aku akan memimpin dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang tadi malam kami bisa beristirahat dengan baik, dan pagi hari ini terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan Tuhan tolong persiapkan kami ya Tuhan secara hati kami ya Tuhan. Kami akan menyembah, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal ibadah hingga pada akhirnya, dan kiranya semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari kita sama-sama lebih sungguh lagi. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau
Halo Shalom B Generation, apa kabar kalian semua hari ini? Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Benny Mayer bisa melayani teman-teman lagi, meskipun secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, hari ini sama-sama kita mau ngomongin lagi tentang satu tema yang udah gak asing lagi buat kita semua. Tema yang mungkin udah sering kita dengar, tetapi harus terus kita dengar supaya kita tetap terus melakukan dan melakukannya dalam kehidupan kita, yaitu berdoa, praying. Teman-teman, ayo selama pandemi COVID-19, siapa yang udah mulai bolong-bolong doanya? Siapa yang udah mulai bosan-bosan saat teduhnya? Siapa yang udah mulai mundur dari saat teduh? Nah, hari ini saya pengen ingetin bahwa doa itu sangat penting, karena doa itu adalah kehidupan atau gaya hidup dari seorang murid Kristus, atau gaya hidup dari seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ini ayat singkat banget teman-teman, cuma 2 kata, yaitu tetaplah berdoa. Sekali lagi, ayatnya berbicara tetaplah berdoa. Teman-teman, kata tetaplah di sini mengandung arti kata konsistensi. Tetaplah artinya jangan pernah mundur, artinya jangan pernah bosan, jangan pernah kering, tetapi apapun yang terjadi tetaplah berdoa. Kata tetap di sini mengandung arti firm, kokoh, konsisten. Artinya apapun yang terjadi, suka, susah, senang, sedih, atau apapun yang sedang terjadi di sekeliling kehidupan kita, tidak boleh membuat kita berhenti berdoa. Mungkin selama ini kalau kita baik, nyaman hidupnya, kita berdoa. Tapi bagaimana kalau kita sedang punya masalah? Kebanyakan dari kita berhenti berdoa ketika kita punya masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan suka, tetaplah berdoa. Dalam keadaan susah, tetaplah berdoa. Dalam keadaan sakit, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun juga, tetaplah berdoa. Ayat ini begitu singkat teman-teman, tetapi mengandung makna, mengandung arti, mengandung pesan yang begitu luar biasa buat saya dan saudara. Di saat sekarang banyak anak-anak muda mulai meninggalkan kehidupan doa, firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas tetap berkata, tetaplah berdoa. Big question, mengapa saya dan saudara harus tetap berdoa? Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Teman-teman, saya percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang disebut orang-orang benar. Dan ketika orang-orang ini berdoa, besar kuasanya. Teman-teman, berdoa itu tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Banyak orang berhenti berdoa karena mulai merasa krisis kepercayaan kepada doa. Mungkin ada di antara teman-teman yang berkata seperti ini, Kak, saya udah berdoa, bahkan saya udah berpuasa, tetapi saya tidak menemukan, saya tidak mendapatkan jawaban doa itu. Lama-lama saya malas, lama-lama saya capek, lama-lama saya bosan. Lebih baik saya tidak berdoa. Teman-teman, percayalah apa yang kau doakan sekarang tidak harus terjadi sekarang, tetapi nanti dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah hati yang konsisten untuk berdoa. Yang Tuhan mau adalah sikap untuk konsisten dalam berdoa. Itu yang Tuhan mau. Berdoa itu artinya kita memohon kepada Tuhan, bukan memaksa, apalagi menuntut. Ya, kita juga harus perhatikan cara berdoa kita, teman-teman. Berdoa itu memohon, bukan memaksa, apalagi menuntut kepada Tuhan.
Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita harus datang dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar kepada Tuhan, hati yang rindu untuk berjumpa dengan Dia. Maka ketika kita punya sikap hati ini, maka kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya berdoa? Yang pertama, kita harus menyiapkan hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ketiga, teman-teman. Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di sini artinya bukan miskin materi atau harta atau yang lain, tetapi miskin secara hati, teman-teman. Artinya apa? Kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang tidak terbatas, sehingga kita memerlukan Tuhan yang tidak terbatas itu. Oleh sebab itu kita harus berdoa dengan merendahkan hati kita, miskin di hadapan Tuhan. Bukan begini, Tuhan, aku mau ini dan itu. Aku paling pintar di sekolah, aku paling kaya dari teman-temanku. No, Tuhan minta sikap hati kita yang miskin di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, hancur hati, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa harus dengan cara yang benar. Karena selama ini mungkin kita banyak berdoa, kita tidak mendapatkan jawaban doa kita, karena kita salah berdoa. Apa itu Kak salah berdoa? Mari kita periksa. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Teman-teman, mari kita melihat. Di sini ada dua orang, yang satu tidak berdoa, yang satu salah berdoa. Dua-duanya tidak mendapatkan apa yang mereka doakan. Karena yang satu tidak berdoa, jelas mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang satu salah berdoa karena apa yang diminta hendak untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Teman-teman, kita melihat doa itu bukan menuntut Tuhan memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Berdoa itu bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan semua yang kita inginkan, bukan. Tetapi berdoa adalah ketika kita merendahkan diri kita, kita memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati, supaya Allah berkenan kepada apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, Allah berkenan kepada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak akan mengabulkan doa-doa kita yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan tidak akan mengabulkan setiap doa yang bertentangan, yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ini penting, karena seringkali pun kita berdoa sesuatu hal yang bertentangan dengan firman, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bisa mau katakan, Tuhan tidak mungkin mengabulkan setiap doa yang bertentangan dengan kebenaran. So, mari kita cek apakah selama ini
kita berdoa dengan cara yang benar? Apakah kita berdoa dengan rendah hati? Apakah kita berdoa dengan miskin di hadapan Allah? Apakah kita berdoa untuk kemauan kita, keinginan kita, atau kebutuhan kita? Apakah kita berdoa untuk hawa nafsu kita? Atau kita berdoa untuk orang lain? Apakah doa-doa kita selama ini bertentangan dengan firman Tuhan? Bertentangan dengan kebenaran? Kalau iya, jelas Tuhan tidak akan mengabulkannya. Jadi berdoa harus dengan cara yang benar. Jangan teman-teman berkata, saya udah berdoa kok, saya udah berpuasa. Betul, tetapi mungkin kita salah berdoa sehingga Tuhan tidak berkenan. Nah teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berdoa sekalipun doamu belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah menegaskan berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Coba kita melihat Injil Lukas 18 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Tidak berhenti, tidak putus doanya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk berdoa. Konsisten, tetaplah berdoa apapun keadaannya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ini Tuhan Yesus yang bilang, jangan jemu-jemu berdoa. Memang berdoa itu membosankan ya. Memang berdoa itu membutuhkan niat yang besar. Tapi kalau kita menyadari kuasa dari doa, doa itu adalah letak kekuatan kita, teman-teman. Doa itu adalah letak kekuatan kita. Dan doa itu besar sekali kuasanya. Jangan jemu berdoa. Bukankah saya dan teman-teman sudah diperingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan menaruh harapannya pada orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Teman-teman, berdoa itu adalah tanda kita membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, berdoa itu artinya tanda kita membutuhkan Tuhan. Kalau saya dan saudara berdoa, itu artinya kita sedang berkata secara tidak langsung, Tuhan, aku butuh Engkau. I need you, Lord. Aku butuh Engkau yang tidak terbatas untuk menyertai aku yang terbatas ini. Aku membutuhkan Tuhan yang maha segalanya untuk menyertai kemampuanku yang terbatas ini. Tanda orang butuh Tuhan. Artinya apa? Kalau saya dan saudara tidak berdoa, artinya secara tidak langsung kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak butuh Engkau. Saya bisa melewati hari-hari saya bisa kuliah dengan baik tanpa pertolongan Roh Kudus. Saya bisa bekerja dengan baik tanpa hikmat dari Tuhan. That's why saya nggak berdoa. Saya dan saudara harus menyadari keterbatasan dan kelemahan kita. Supaya ketika kita menyadari titik bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Caranya bagaimana? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita mengandalkan Tuhan senantiasa dengan cara berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa juga adalah teladan agung dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasal yang pertama ayat 35. Firman Tuhan berkata begini, teman-teman. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang dilakukan Yesus pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan Yesus waktu hari masih gelap. Dia bangun dan dia pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia di dunia ini, dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus tetap hidup di dalam doa. Bahkan saya suka sekali dan saya membayangkan begitu ya, Tuhan Yesus sama 12 orang murid tidur sama-sama, yang bangun duluan itu Tuhan Yesus. Pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun, pergi keluar ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Kemana murid-muridnya? Masih tidur. Tetapi Tuhan Yesus sebagai pemimpin, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan bagaimana dia harus tetap hidup di dalam doa kepada Bapaknya. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa dia harus mengawali harinya dengan berdoa. Lebih daripada itu, selain memberikan teladan, Tuhan Yesus pun menyadari bahwa dia harus berdoa kepada Bapaknya. Artinya apa? Ada sebuah hubungan, ada sebuah relationship yang tidak boleh putus antara kita dan Tuhan, antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Ada relasi, ada hubungan yang begitu dekat, begitu erat, meskipun tidak secara fisik, tetapi secara roh. Lewat apa? Berdoa. Kalau Tuhan Yesus saja dia berdoa, apalagi saya dan saudara. Kita tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus toh. Kita tidak lebih hebat, kita tidak lebih pintar, kita tidak lebih berhikmat. Tuhan Yesus berdoa karena dia punya hubungan, relasi, dan dia memberikan teladan bagi saya dan saudara untuk kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dengan cara berdoa dengan tidak jemu-jemu. Teman-teman, pandemi COVID-19 masih akan tetap terus menjadi momok bagi setiap kita semua. Dan di masa pandemi ini adalah masa penyaringan, masa penampian. Orang-orang yang bertahan dan orang-orang yang tidak bertahan. Orang-orang yang bertahan akan senantiasa hidup di dalam doa. Karena mereka tahu itulah letak kekuatan kita. Mari kita menyadari, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak cakap melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita menyadari kita butuh Tuhan, kita mau mengandalkan Dia. Caranya, the first step, simple things, just pray. Just pray. Just pray. Sekali lagi, kalau saudara merasa saudara membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka saudara juga harus melangkah. Saudara harus action, saudara harus bergerak dengan cara apa? Just pray. Live in pray. Hiduplah di dalam doa. Jadikan doa itu gaya hidup sehari-hari kita. Bukankah doa itu adalah nafas hidup orang Kristen? Quotes yang sangat terkenal. Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya kalau ada orang Kristen yang tidak berdoa, artinya orang Kristen itu tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas, artinya kita sedang mati. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap hidup, fisik dan roh, yaitu dengan tetap menjaga kehidupan doa kita. Teman-teman, memang tidak mudah. Sekali lagi yang tadi saya katakan, berdoa itu butuh niat, butuh motivasi yang besar. Tetapi saya percaya ketika kita menghidupi disiplin, membangun kehidupan doa, maka besar kuasanya. Kehidupan doa itu tidak instan. Kehidupan doa itu tidak sendirinya. Kita berdoa, Tuhan aku mau kehidupan doa, amin. Lalu kita tiba-tiba menjadi orang yang holy, tiba-tiba menjadi orang yang suka berdoa. Tidak. Kehidupan doa harus dibangun. Keintiman dengan Tuhan harus dibangun. Dengan cara apa? Disiplin.
Sejauh ini tidak ada efek negatif dari mendisiplinkan diri kita. Justru yang ada adalah positif. Justru yang ada adalah kekuatan. Justru yang ada adalah kuasa. Mari kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Mendisiplinkan diri kita untuk baca firman. Mendisiplinkan diri kita untuk melakukan kebenaran. Sekali lagi, tidak instan, tidak mudah, tetapi harus dibangun. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mendisiplinkan diri kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6, perikop hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu mau berdoa, masuklah kamar, kunci pintu, berdoalah ke tempat Bapamu yang kepada Bapamu yang tersembunyi. Berdoalah kepada Bapa. Masuk kamar, kunci pintu, berdoalah. Ini memberitahu kita supaya kita berdoa, punya hubungan intim, punya hubungan berdua, quality time, relasi dengan Tuhan, pribadi, dan itu harus dibangun. Yang kedua, kita berdoa secara kolektif. Kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman satu komunitas, B Generation. Kita berdoa satu komunitas. Kita berdoa. Satu orang benar berdoa besar kuasanya. Apalagi 2 orang benar, 3 orang benar, 4 orang benar, 5 orang benar. Semakin banyak orang benar berdoa, semakin besar kuasanya. Dan Tuhan suka dengan unity dalam doa. Mari teman-teman, kita bangun. Pertama-tama, kita bangun kehidupan doa kita masing-masing. Kehidupan doa kita pribadi, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dan yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan ibadah. Mari bersama-sama dengan orang saudara seiman lainnya untuk tekun hidup di dalam doa. Saya berdoa supaya kita semua tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala kekacauan, kegaduhan, tantangan, masalah. Tetapi saya percaya kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat ketika kita tetap berdoa. Mari rekan-rekan B Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam studimu, di dalam masa depanmu, di dalam pekerjaanmu bagi yang sudah bekerja. Diberkati di dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan B Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya.